menurut saya pada saat itu bukan bohong kepada media aja, tapi bohong kepada saya juga. Di tanggal 14, Karen mengatakan dia sendiri. Ya, ini bohong. Di sini juga hadir juga bersama-sama kita sekarang. Ya, orang-orang yang kemarin itu katanya adalah saudara dari Karen. Ya, ini diambil dari Facebook ya. Facebooknya dia. Facebooknya Tia. Tiara Devna. Nah, Tiara itu adalah pengasuhnya, asisten rumah tangga. Sini. Ini adalah foto-foto orang yang katanya ada di situ yang merupakan saudara dari mereka. Ya. Sekarang orangnya ada di sini. Berapa banyak? Itu ada banyak orang. Ya, cuma segitu. Banyak. Inilah kejadian pengeroyokan itu. Sebelum. Ya. Jadi dibilang katanya dia hanya mau melihat anak. Ternyata pada saat kita konfirmasi kepada orang-orang yang ada di sini bukan mau melihat anak, mengambil anak. Mengambil anak. Dan kalau misalnya seperti ini, siapa yang lebih siap untuk melakukan pengeroyokan? Arya, bapaknya. Saya rasa sih enggak ya. Saya rasa sih enggak. Begitu. Nah, jadi kebohongan-kebohongan ini nanti akan terungkap gitu. Nah, bagaimana nanti kita akan menyikapinya? Apakah kita bisa melaporkan hal ini kepada pihak penyidik bahwa ini adalah suatu laporan palsu? Bisa. Begitu loh. Karena apa? Karena ini sudah dibangun bahwa sudah terjadi fitnah gitu loh. Sudah terjadi fitnah. Bagaimana orang melihat bahwa Richard Klaproth menodongkan pistol dan itu diulang-ulang terus gitu. Hancur nggak nama baiknya? Ya, hancur nggak nama baiknya? Gitu. Mau dipanggil yang ada di sini. Terus yang lebih menurut saya pada saat itu bukan bohong kepada media aja, tapi bohong kepada saya juga. Di tanggal 14, Karen mengatakan dia sendiri. Ya, ini bohong. Dia nggak sendiri. Ya, kalau mau lihat anak harusnya mengikuti salah satu butir yang ada di LPAI. Persyaratannya adalah untuk bisa melihat anak hanya boleh Karen sebagai ibunya. Jadi Kak Seto betul pernyataannya bahwa Kak Seto tidak pernah memberikan hak asuh anak kepada Arya Satria Klaproth. Betul, karena itu bukan ranah Anda, itu bukan ranah LPAI, itu ranah pengadilan. Yang mana saya sudah menggugat perihal perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Jakarta Selatan. Jelas. Tetapi yang jelas ketika ada di sana yang mengalami peristiwa itu bukan Wemi Amanupunyo, bukan Bima Poro, bukan Roy Poro, bukan orang-orang ini. Yang mengalami ada di ruang mediasi itu adalah saya dan Karen. Di salah satu talk show, Karen mengakui bahwa LPAI, ya saya nggak mengutip, tapi sudah menyerahkan anak itu kepada Arya. Jadi jelas anak itu diserahkan kepada saya. Nah, dia melanggar kesepakatan yang ada 6 butir di situ, salah satunya adalah untuk datang sendiri. Jadi kalau mau lihat di sini fotonya supaya tidak jadi rancu, lihat foto ini ada Karen ya. Ada Karen bersama dengan bapak ini. Bapak ini ada di sini sekarang. Parodi silakan di sini, nanti kita waktukan untuk bicara. Berdua aja. Ya, ini orangnya sama ya. Orangnya sama. Ya. Ini investigasi namanya. Ada yang mau tanya? Jadi sebenarnya abang gimana bang bisa akhirnya? Saudara bukan? Saudara mana? Maju bang. Enggak, kita kalau bilang saudara sebenarnya bukan, kita sama-sama teman.
Kalau Mandar sih cuma maksimal. Bukan sepupu juga ya, bukan sepupu. Bukan sepupu, bukan saudara, nggak saudara. Abang kesana emang atas diri sendiri atau emang diajak sama Faruk kan? Diajak rame-rame sama siapa? Ya, Tujuannya mungkin bang diberitahu mau ngapain? Gak beritahu. Beliau ngomong tolong bantu saya, maksudnya bantu beliau mau ke sana ambil anaknya begitu. Dan kita nggak tahu masalah apa detailnya gimana, kita nggak tahu cuma kita. Tapi abang tidak tahu masalahnya kalau mau mengambil anak mau diajak jalan ke sini. Kejadiannya tuh kapan itu? Ini 14 November 2019. Bang, dan abang akhirnya hari ini buka suara atas dasar apa bang? Mungkin bang? Gak atas dasar pribadi dan kebutuhan. Alasan? Agak dekat sedikit. Kita mencari kebenarannya karena kita melihat bahwa ada sedikit keganjalan ya di masalah ini ya. Penasaran kita karena kita juga, saya udah lihat Facebook bahwa nama foto saya tuh di-upload dan captionnya aneh-aneh gitu. Merasa terbeban. Kita datang untuk mencari kebenaran. ya. Bagaimana sampai bisa bertemu sama Arya? Ya, Mencari kebenaran terus mencari Arya. ya. Sebelumnya udah kenal belum sama Arya? Saya kenal kakaknya Arya sama adik. Oh gitu. Jadi kamu cari dia. Ya, Tapi abang pernah ngomongin kalian bang perihal akhirnya ini salah persepsi. ya. Setelah kami datang, kami tahu bahwa semuanya ini kebohongan. Anda dipanggil sebagai saksi nggak di polisi? Tidak. Jadi mereka-mereka ini yang datang tidak bersaksi. Mungkin ada yang datang, mungkin bapak ini yang sering dilihat di TV, ini yang datang jadi saksi. Dan yang jelas kesaksian beliau sudah menunjukkan bahwa ini adalah laporan palsu. Jadi ini adalah kebohongan publik. Bahkan orang yang ada di kejadian itu pun menyayangkan sehingga dia tergerak hatinya ingin mengungkap kebenaran gitu. Kebenaran itu tidak bisa dinilai dengan uang ya. Kebenaran itu adalah hal yang mulia gitu. Makanya tergeraklah hati mereka untuk mencari Arya, untuk ada di sini bersama-sama dengan kita, menyatakan bahwa itu nggak ada yang benar gitu ya. Dan nggak ada yang bisa menggerakkan hati orang itu selain kebenaran itu sendiri gitu ya. Jadi saya rasa udah cukup clear ya. 170 yang dilaporkan masalah pengeroyokan, masalah apapun itu sudah selesai. Sekarang tinggal apa yang akan kami lakukan selanjutnya ya. Kalau apa yang akan kami lakukan selanjutnya, sampai terus terang sampai dengan saat ini kita belum mengambil sikap apapun. Cuman kami memiliki pilihan apakah akan melaporkan balik. Karena kalau misalnya kita urut kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan itu sangat banyak sekali ya, dan kita bisa melaporkan. Misalnya dinyatakan bahwa Arya sudah 4 tahun masuk ke rumah sakit jiwa, itu lebih ngeri lagi gitu. Lebih ngeri lagi bagaimana orang itu punya anggapan orang ini orang gila gitu. Ini orang gila, sangat gampang gitu. Orang berpikir seperti itu pada saat diberitakan 4 tahun itu sudah pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Sampai dengan detik ini saya belum pernah lihat buktinya. Belum pernah. Bukti secari kertas atau apapun lah. Kita bicara fakta, kita bicara bukti, ya clear. Apa yang sedang mereka bangun itu sama sekali kita nggak ngerti gitu. Arahnya kemana, tujuannya apa? Ya, tujuannya ya jelas untuk menghancurkan nama baik keluarga besar Klaprot. Ya, apakah itu sebanding? Nah, sekarang kita bicara masalah kehilangan anak. Tidak ada yang menginginkan Zevi itu meninggal. Ya, Arya bisa dibilang sekarang sama media, sama masyarakat Indonesia betapa dia kehilangan. Tidak ada dan tidak ada juga yang bisa menghindari hal-hal tersebut begitu loh. Kalau sudah memang waktu Tuhan, ya terjadilah gitu. Itu juga kami sesali, itu juga kami bersedih, itu juga kami Arya juga terluka gitu. Bukan cuma Karen. Nah, sekarang kita harus penjarakan Arya. Ya, harus penjarakan Arya.
untuk sebuah nasib yang sudah ditulis oleh Tuhan. Ya, mau mencari keadilan yang seperti itu. Ya, artinya kalau mencari keadilan ya kita bicara lah. Sekarang buka laporan pengeroyokan, buka laporan KDRT. Nggak tahu nanti saksinya itu masih berani nggak nanti itu, ya? Karena udah terbukti sekarang, dan ini udah ada saksinya juga yang hadir di situ, udah bisa bilang bahwa itu nggak benar semuanya. Anak itu memang mau diambil waktu itu, jadi niatnya udah nggak benar gitu. Terus malah dia yang nyerang, malah kita yang dilaporin, malah Ari yang dilaporin. Laporannya apa lagi? Penodongan lagi, aduh, penodongan pistol. Ya, di situ ada polisi loh. Masih polisi itu datang ke rumah itu, ya, bersama-sama dengan Arya dan direkam. Ya, dan direkam, semua itu direkam. Sehingga penyidik pun nggak sulit gitu loh untuk menyimpulkan ini. Ya, cuman media seakan-akan diarahkan untuk memberikan tekanan kepada Polres. Ya, itu juga nggak baik sebenarnya. Biarlah penyidik itu melakukan tugasnya dengan baik, tanpa tekanan, supaya kebenaran itu bisa terungkap. Jadi kalau upaya-upaya melakukan penekanan kepada kepolisian melalui media, saya sangat menyayangkan hal tersebut. Ya, kalau kita mau fight aja, tenang-tenang aja. Kenapa harus takut? Kenapa harus menekan melalui media? Menjadi seakan-akan, wah, Polres ini bermain, ya kan? Sehingga ketakutan Polres nggak ketakutan, ya, Polres nggak ketakutan, gitu. Nah, jadi saya sangat menyayangkan sekali lagi upaya-upaya penekanan yang dilakukan melalui media. Dan sekarang sudah terungkap bahwa hal tersebut nggak mempan buat kepolisian Republik Indonesia, nggak mempan. Kepolisian Republik Indonesia lebih mulia dari itu, lebih kuat dari itu, dan kebenaran itu akan terus mereka junjung tinggi gitu.